Halo, jumpa lagi dengan saya Lucius di Sinau Office channel untuk belajar Microsoft Office. Oke. Dan pada video kali ini saya ingin menyajikan masih tentang database dan ini adalah video yang kedua. Eh, saya ingin menyajikan tentang database khususnya untuk membuat unique ID. Apa unique ID itu? Unique ID adalah nomor yang dipakai sebagai identitas dari suatu record. Dan unique ID kenapa dibilang unik? Ya karena memang unik, karena memang tidak bisa diduplicate. Tidak ada duanya, jadi tidak boleh diduplicate. Jadi untuk database itu semua memiliki ID, termasuk ID karyawan, ID nama barang, ID macam-macam. Dan pada video tutorial kali ini saya membuat database kapal atau vessel database. Kemarin sudah saya jelaskan cara membuat database kapal secara sederhana. Sorry, kalau kemarin database karyawan pada video yang pertama ya. Dan ini yang video yang kedua saya ingin mengambil contoh untuk video vessel database ya. Jadi di sini ada header di sini ada vessel ID, vessel initial, vessel name, call sign, IMO number, flag state, vessel type itu tipe kapal, itu gross tonnage, berat kapal, DWT itu deadweight stone, bobot mati kapal, length overall itu panjang kapal, draft, voyage, tanggal pembuatan, home port, comment sampai size type ya. Jadi ini simple database untuk database kapal. Jadi semua kapal yang akan kita data itu dimasukkan ke database ini. Oke. Nah, pada pembahasan kali ini saya ingin fokus kepada unique ID. Unique ID di sini ya. Jadi satu kapal itu hanya memiliki satu ID. Dan dia tidak boleh ID itu dipakai lagi untuk kapal yang lain. Jadi misalkan contoh kita tambah di sini row karena yang namanya typing itu pasti sering terjadi error, kesalahan human error, jadi salah ketik segala macam. Maka untuk menghindari itu kita harus prevent. Nah, dalam hal ini supaya tidak salah ketik terketik dua kali, kita harus prevent dengan menggunakan formula. Contohnya misalkan ini sorry, belum saya ini. Oke, sebentar. Oke, ya. Jadi misalkan kita ketik 5 di sini, kemudian inisial kapal kita ketik motor tanker, misalkan ini kapal tanker, dan ini misalkan kapal Titanic misalnya. Ini call sign itu kalau dalam pesawat itu seperti nomor penerbangan mungkin kali ya. IMO number itu registrasi dari Badan Maritim Internasional, International Maritime Organization. Ya ini hanya pengetahuan umum aja. Nah, misalkan ID-nya sekian. Bendera kapal, misalkan benderanya Belanda. Oke, jenis kapal misalkan chemical tanker. Ya dan seterusnya ya. Dan kita fokus di sini. Nah, di sini ID dengan nomor 5 ini terketik dua kali. Ini nggak boleh karena ID nomor 5 itu hanya untuk seharusnya hanya untuk kapal Titanic di sini. Tapi kenapa dipakai untuk Titanic di sini? Nah, karena ini database, jadi hal ini tidak boleh terjadi. Karena satu ID itu hanya untuk satu kapal. Nama kapal mungkin bisa sama, boleh sama, tapi ID-nya harus beda. Sama kayak nomor KTP bisa sama, namanya bisa sama, tapi pasti nomor KTP-nya berbeda. Nah, gimana caranya supaya kita menghindari ketika kita melakukan entry itu tidak mengulang ID yang sama? Ya. Contohnya saya akan memberikan contoh. Jadi ketika kita nanti kita ngetik di sini nomor ID ini, ketika ID itu sama, kita akan langsung prevent di sini. Caranya adalah kita ke data validation. Sorry, sebelumnya kita short dulu di sini. Area untuk vessel ID. Karena ini bentuknya table, sebenarnya kalau bentuknya table itu ketika kita format di paling pertama kali kita membuat, kan ke bawah akan ikut format.
format yang kita buat, oke, termasuk di data validation ini, oke. Jadi karena ini sudah ada 5 record, maka saya langsung short sampai ke nomor 5 ya, sampai ke nomor 9, karena nanti nomor 9 akan kita entry untuk record yang baru, oke. Dan nanti begitu seterusnya, ketika kita tap dia akan ngikutin formatnya. Oke, langsung saja kita ke data validation. Oke, akan muncul pop-up seperti ini. Kemudian kita klik allow list di sini. Sorry, bukan list, custom. Oke, terus kita masukkan formula di sini. Formulanya adalah count kurung buka. Nah, kita akan lakukan penghitungan di range ini. Oke. Kemudian kita kunci, kita lock dengan tekan F4 di sini. Nah, kita akan menghitung ini yang mana? Sorry, ini tadi bukan count ya, count if. Oke, yang akan kita hitung dari range A4 sampai A9 yang kriterianya adalah masing-masing sel, masing-masing ID. Jadi misalkan ini kita ngetik ID pertama, berarti yang akan kita hitung ID yang pertama. ID pertama itu jumlahnya berapa sih? Oh, cuma 1. Oke. Dan karena ini data validation, jadi sistem mengharuskan dihitung jika range di sini jumlahnya itu 1. Maka sama dengan 1. Oke. Jadi maksud formula di sini adalah jika bukan 1, maka sistem akan menolak. Nah, cara menolaknya adalah di sini ada error alert di sini ya. Show error alert after invalid data is entered. Jadi kalau kita ngenter lebih dari 1, misalkan ID yang 1 tadi kita entry 2 kali, sistem akan menolak. Oke. Di error alert ini kita kasih title duplicate ID. Oke. Terus ini error message-nya, jadi pesan errornya adalah ID sudah digunakan. ID sudah terpakai. Silahkan ID baru. Oke. Kita klik OK di sini. Ya. Berarti di range ini tadi ini sudah memiliki data validation, artinya format tadi sudah terpasang di sini. Oke. Sekarang kita buktikan. Kita misalkan ambil contoh ID 5 di sini. 5 di atas sudah ada. Kita ketik lagi 5. Nah, sistem akan menolak. ID sudah terpakai, silahkan gunakan ID yang baru. Otomatis kita cancel kan di sini, baru kita ketik 6, ya bisa karena 6 belum ada di situ. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau range-nya tadi kan cuma sampai 4 dan 9 kan? Ya kan? Bagaimana kalau rekornya itu ternyata panjang? Berarti bawahnya nggak bisa dong. Betul, dia akan mengikuti formatnya, tetapi range-nya di sini dia tidak akan bisa ngikutin. Oke, kita ketik 6 di sini. Masih bisa dia. Karena range-nya tadi ini hanya sampai dari A4 ke A9. Nah, sekarang bagaimana kalau record itu banyak sekali? Caranya adalah kita buat range area di sini. Jadi kita kira-kira mungkin record dalam 1 tahun database ini mungkin sampai katakanlah sampai 1000 lah, 1000 kapal dalam 1 tahun. Oke, jadi kita short dari range berapa tadi? A4 sampai dengan A1000 ya. Oke. Kemudian kita lari ke data validation kembali. Yes, kita klik ada yes. Jadi ini maksudnya adalah karena data validation tadi di sini sudah dibuat. Jadi kita
harus Windows menanyakan apakah ini akan di expand sampai sel yang paling bawah. Kita klik aja yes di sini. Oke. Nah, range tadi kan cuma A4 sampai A9. Oke. Jadi kita ganti di sini sampai A1000. Oke, kita klik. Dan sekarang kita buktikan sampai bawah misalkan. Ternyata kita sampai di sini, kita klik lagi ID misalkan ini 6, ini 7, ini 8, dan ini kita seumpamanya kita salah ngetik lagi. Ya, sistem akan menolak. Begitu seterusnya. Termasuk di luar tabel pun sistem akan menolak karena range-nya tadi sudah dibuat. Oke. Baik, demikianlah video tutorial mengenai cara membuat unique ID untuk prevent supaya tidak terjadi duplicate ID. Oke. Dan untuk video tutorial berikutnya saya akan menjelaskan mengenai range atau cells dalam satu format. Akan saya jelaskan di video berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe video ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Thank you. Cheers.